Ya, Oke, baik, Sela. Berarti sumber permasalahan kamu itu dari perkataan teman kamu yang berkata bahwa pendapat kamu itu tidak nyambung, tidak jelas ya, Sela. Iya benar, kurang lebih kayak gitu sih Syah ternyata sumbernya. Oke, di sini aku mau memberikan kepada kamu beberapa tema. Yang pertama itu teman. Apa menurut kamu teman? Apa yang ada di pikiran kamu saat kamu mendengar kata teman? Temen kalau menurut aku dia ini temen dalam konteks di sekolah apa gimana ya? Di mana aja, yang penting kamu teman. Yang penting tuh teman itu apa menurut kamu itu? Oke baik, kalau teman itu menurut aku pasti orang terdekat kita dan dia pasti tahu segala hal tentang kita baik kurang maupun lebih. Tapi dia tuh juga orang yang ngeritik, kadang ngeritik kita dan memberi hal-hal yang mungkin membuat aku tuh merasa kurang nyaman sih. Teman itu yang masuk ke apa itu aja. Oke, menurut aku teman itu adalah orang yang support aku gitu sih. Oh, menurut kamu teman itu seseorang yang selalu mensupport kamu. Iya benar-benar. Oke, tema yang kedua itu pendapat. Bagaimana menurut kamu ketika kamu mendengar kata pendapat? Oke, kalau pendapat tuh sebenarnya intinya kayak opini. Tapi mungkin aku bisa ngejelasin lebih panjang kali ya. Kalau pendapat itu menurut aku sendiri itu pasti suatu usulan yang akan dilakukan baik di kelas maupun di tempat manapun. Pendapat kita mengenai suatu hal atau pendapat kita mengenai hal-hal yang mungkin memang sedang diperbicarakan saat ini kayak gitu sih Cak. Oke, berarti kalau saya kaitkan dengan permasalahan yang sudah kamu berikan tadi, yang teman kamu itu ketika kamu memberikan pendapat malah berkata bahwa pendapat kamu itu tidak nyambung, yang seharusnya menurut kamu teman itu mensupport kamu ya. Iya harusnya dia mensupport, tapi sebenarnya boleh sih ngeritik ya kan, tapi kayak kritik juga harus ada apa sih, harus ada datanya, ngeritik berdasarkan apa kayak gitu. Oke, dah benar-benar berarti teman menurut kamu itu seseorang yang memberikan saran dan masukan kepada kamu yang selalu mensupport kamu, dan pendapat itu sesuatu masukan yang bisa diterima dan bisa diterima yang buruk dan yang baik gitu ya Sarah. Iya benar. Oke, dari permasalahan kamu dan tema tadi itu, di sini saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana cara kamu untuk dapat menyelesaikan masalah kamu ini, alternatif seperti itu. Oke, cara saya sih paling pada saat menerima kritik dari teman ya saya mungkin kayak nerima udah gitu juga kayak ya udah mungkin kritiknya dia bisa membangun aku ke depannya lebih baik, dan mungkin kalau kritik bisa menggunakan bahasa sopan lagi, kayak nggak usah bahasa yang frontal gitu loh, kayak mungkin lebih pakai bahasa sopan dan harus berdasarkan data-data sih kalau. Oke, berarti yang harus kamu lakukan itu menerima saran, kritik, pendapat dari orang yang memberikan itu, dan kamu juga bisa menjadikan kritik pendapat itu tuh sebagai acuan kamu untuk terus berkembang dan belajar. Iya bener-bener. Kayak itu betul sekali Sela. Dan yang terakhir itu kamu ingin jika seseorang itu memberikan pendapat dan masukan itu sesuai dengan fakta yang ada dan dengan kata-kata yang sopan. Jangan yang bukan seperti yang teman kamu lakukan tadi, seperti berkata bahwa pendapat kamu itu tidak nyambung ya. Itu memang sangat tidak sopan sih menurut saya. Mungkin dia bisa berbicara yang lebih sopan lagi gitu ya. Oke, sekarang saya mau merangkum dulu nih tujuan dari saya ingin merangkum dulu apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa keluar dari masalah kamu itu. Yang pertama kan tadi sudah kamu menerima saran dan kritik dari teman kamu sebagai bahan acuan kamu untuk terus belajar. Yang kedua, kamu ingin ketika
teman-teman kamu memberikan saran dan masukan dengan bahasa yang sopan. Iya. Dan yang terakhir tadi, menerima saran dan masukan dari teman kamu itu, mau yang baik ataupun yang buruk. Oke, saya mau tanya lagi nih, apa harapan kamu setelah kamu mengikuti konseling ini? Harapan aku pastinya kedepannya bisa jadi individu yang pastinya menerima kritikan dari orang, karena kedepannya pasti semakin meningkatkan tingkat segala hal ya di dalam kehidupan ini, dan mungkin aku bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam menanggapi kritik dari orang, karena aku juga nggak boleh gampang baperan mengenai kritik dari orang. Mungkin waktu kemarin-kemarin aku tuh masih kayak baperan dan masih suka kayak marah. Mungkin kalau sekarang tuh aku harus kayak berpikir lebih logis lagi. Mungkin dia cara bicaranya seperti itu mungkin karena emang dia kebiasaan di rumahnya kayak gitu, tapi kayak gitu sih. Oke, berarti harapan kamu itu seperti tadi yang apa yang harus kamu lakukan ya, menerima saran dan masukan dari teman kamu dan mencoba untuk belajar dewasa untuk tidak baperan dengan apa yang teman-teman kamu katakan. Iya, benar-benar. Dan menjadikan kritikan dari teman kamu itu sebagai bahan kamu untuk terus belajar berkembang agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, benar. Oke, sekarang saya ingin merangkum dari keseluruhan konseling kita dari awal sampai harapan kamu sekarang itu. Kamu mempunyai masalah takut untuk memberikan pendapat karena dulu saat kamu memberikan pendapat, teman kamu pernah berkata bahwa pendapat yang kamu berikan itu tidak nyambung, dan dari situ kamu merasa tidak mau lagi untuk memberikan pendapat. Dan dari masalah itu yang harus kamu lakukan agar kamu dapat berpendapat lagi, kayak menghilangkan rasa takut itu dengan cara mencoba menerima pendapat dan masukan dari teman, menjadikan itu semua sebagai pembelajaran. Dan yang terakhir itu mencoba untuk memberikan pendapat dengan kata-kata yang sopan. Oke, dan harapan kamu itu kamu bisa belajar untuk menjadi dewasa, tidak baperan dengan kritik dari teman-teman kamu, karena mungkin kritik dari teman-teman kamu itu ada yang benar, ada yang salah juga ya. Oke, baik Sela. Jadi saya mau nanya nih, mau memastikan berapa skala kamu sekarang saat kamu telah bercerita kepada saya. 1 itu kamu belum lega dan 10 itu kamu sudah sangat amat lega. Skala aku setelah bercerita sama kamu itu udah dapet di angka 8 lah ya. 8. Oke, 8. Kenapa kamu memilih skala 8 Sela? Karena ya udah mulai lega, karena ternyata dikasih solusinya kan sesuai dengan tekniknya kayak gitu, dan aku jadi paham ke depannya tuh aku harus gimana kalau menerima kritik atau pendapat dari orang lain. Oke, 8 karena kamu sudah membayangkan bagaimana ke depannya ketika kamu mendapatkan saran dan masukan dari konseling kita kali ini ya. Oke, sesi konseling pada hari ini sebenarnya sudah selesai Sela. Nah, sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin kamu tanyakan sebelumnya? Sebenarnya pengen nanya sih, untuk sesi konseling berikutnya tuh kapan ya? Untuk sesi konseling berikutnya itu akan dilaksanakan sesuai pada hari ini, jam yang sama dan hari yang sama. Bagaimana Sela? Apakah Sela sibuk, memiliki kesibukan yang lain? Gak tahu sih ya. Nanti mungkin aku chat lewat WA ya, takutnya kayak ada halangan kayak gitu. Nanti aku konfirmasi. Oke, kamu nanti bisa kabarkan lagi melalui WA kali ya. Oke, ya sudah Sela, berarti si konseling kali ini sudah benar-benar berakhir dan akan dilanjutkan di minggu depan. Nanti kamu kabarin saja Sela. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Sela sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi konseling kali ini. Oke, terima kasih juga. Terima kasih, hati-hati di jalan Sela. Hati-hati, Sampai jumpa. bye-bye.